Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi IPA kelas 7 untuk bab ekosistem. Pertama kali kita akan mempelajari mengenai peta konsepnya. Jadi ekosistem itu terdiri dari individu, nanti dia akan membentuk populasi, kemudian dari populasi bisa membentuk komunitas, dan baru membentuk ekosistem. Di mana ekosistem itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sedangkan komponen dari ekosistem itu ada komponen yang abiotik dan komponen biotik, di mana komponen biotik ini terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Di mana konsumen ini terdiri dari herbivora, karnivora, omnivora, scavenger, dan detritivora. Nah, produsen, konsumen, dan dekomposer itu nanti akan saling berinteraksi membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan jaring-jaring kehidupan. Di mana rantai makanan itu nanti terjadi bisa digambarkan dalam bentuk piramida makanan atau aliran energi. Nah, kita akan mempelajari mengenai satuan-satuan ekosistem. Yang pertama mengenai individu. Individu ini berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu itu berarti satu organisme, misalnya seekor monyet, seekor macan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada populasi, di mana populasi ini merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Nah, ini adalah contoh populasi dari gajah. Nah, organisme ini dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama, menghasilkan keturunan fertil, serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Di mana jumlah suatu populasi itu selalu berubah ya, tergantung jumlah kelahiran, jumlah kematian, bagaimana mereka bertahan hidup, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah, di mana di sini ada contoh populasi rumput, kemudian ada serangga, nanti ada rusa, ada harimau, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini ada ekosistem. Ekosistem ini adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup, antara biotik dan abiotik. Di mana terdapat dua macam ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami ini terbentuk secara alami. Sebagai contoh ada sungai, laut, dan sebagainya. Sedangkan ekosistem buatan ini terbentuk akibat aktivitas manusia. Jadi dia sengaja dibentuk. Contoh, waduk, sawah, dan sebagainya. Kemudian ada biosfer. Biosfer ini merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi, di mana biosfer ini merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Jadi ini adalah gambaran dari biosfer. Berikutnya mengenai komponen ekosistem ada yang abiotik dan biotik. Untuk komponen abiotik ini yang tidak hidup ya. Sebagai contoh ada air, ada tanah, udara, cahaya matahari, dan sebagainya. Sedangkan yang biotik ini yang hidup. Sebagai contoh ada tumbuhan, kemudian sebagai contoh ada tumbuhan, kemudian hewan karnivora, di sini ada singa, harimau, dan sebagainya. Kemudian ada herbivora, ini yang pemakan tumbuhan. Kemudian ada omnivora, kemudian ada jamur, dan ada dekomposer. Di mana tumbuhan ini akan bertindak sebagai produsen, kemudian karnivor, herbivor, dan omnivor ini sebagai konsumen, sedangkan dekomposernya atau pengurainya adalah jamur dan bakteri. Nah, untuk pola interaksi kita akan mempelajari beberapa. Yang pertama adalah netralisme, di mana netralisme ini merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi, meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Sebagai contoh adalah kambing dan kodok yang hidup di habitat lapangan rumput. Kambing makan rumput di siang hari, sedangkan kodok makan serangga di malam hari. Dan
Kemudian ada kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, kambing, kuda, kelinci ini kan sama-sama makan rumput ya, jadi mereka saling berkompetensi untuk mendapatkan makanan dan tumbuh dan berkembang di suatu habitat. Yang ketiga ada predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa, di mana pemangsa atau predator ini adalah hewan yang memangsa atau memakan, sedangkan mangsa atau prey ini adalah hewan yang dimangsa atau dimakan. Jadi di sini ada contoh ular makan tikus ya. Jadi ular ini sebagai predator, sedangkan tikus sebagai prey atau mangsanya. Berikutnya ada simbiosis parasitisme, di mana parasitisme ini merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain mendapat kerugian. Sebagai contoh, ini adalah gambar dari tali putri dan inangnya. Jadi pihak yang diuntungkan ini adalah parasit, sedangkan pihak yang dirugikan ini adalah inangnya. Jadi tumbuhannya ini sebagai inangnya, sedangkan tali putrinya ini sebagai parasitnya. Nah, di mana inang ini adalah organisme yang ditinggali oleh parasitnya. Kemudian ada simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme ini merupakan interaksi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Contohnya di sini ada lebah dan bunga ya, di mana pasangan organisme ini disebut sebagai inang dan simbion. Kemudian ada simbiosis komensalisme, di mana komensalisme ini adalah interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora ya. Jadi ikan remora di sini bisa ikut berlindung di ikan hiunya, sementara ikan hiunya itu tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Kemudian ada amensalisme atau antibiosis, di mana amensalisme ini adalah interaksi organisme, di mana salah satu organisme ini menghambat pertumbuhan organisme lain. Sebagai contoh adalah pohon walnut dan tumbuhan di sekitarnya, di mana pohon walnut ini akan menghasilkan zat alelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Selanjutnya untuk rantai makanan. Rantai makanan ini adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu yang disebut dengan rantai makanan. Nah, sebagai contoh rantai makanan di sini ada dua contoh. Yang pertama ada tanaman atau rumput. Dia dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh serangga lain, lalu dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Sedangkan untuk rantai makanan di laut, di sini ada fitoplankton, dimakan zooplankton, kemudian di sini dimakan oleh ikan-ikan kecil, bisa ikan teri dan sebagainya, kemudian dimakan oleh ikan sedang, ikan makarel, dan lain-lain, kemudian dia dimakan oleh ikan-ikan besar seperti hiu dan sebagainya. Kemudian untuk jaring-jaring makanan, di alam yang sangat luas ini, jaring-jaring makanan yang satu dengan jaring-jaring makanan yang lain itu saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Sebagai contoh, di sini ada tumbuhan sebagai produsen itu bisa dimakan oleh konsumen satu, diantaranya kelinci, mencit, burung pemakan biji, dan serangga herbivora seperti belalang. Kemudian dia bisa dimakan oleh konsumen dua. Jadi kelinci ini bisa dimakan oleh anjing hutan, bisa juga dimakan oleh burung elang dan burung hantu. Sedangkan mencit ini bisa dimakan oleh anjing hutan, kemudian oleh burung elang dan burung hantu, atau bisa juga dimakan oleh ular, kemudian ular baru dimakan oleh burung elang dan burung hantu. Kemudian burung pemakan biji ini dimakan oleh burung elang dan burung hantu. Atau nanti tumbuhannya ini dimakan oleh serangga atau belalang ya. Kemudian dimakan oleh serangga predator, dimakan oleh katak, ular, baru burung hantu. Jadi dengan kata lain, antara jaring-jaring makanan yang satu dengan jaring-jaring makanan yang lain-lainnya itu dapat membentuk jaring-jaring kehidupan yang saling berkaitan.
Kemudian untuk piramida makanan ini merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Nah, di sini tumbuhan ini sebagai produsennya, kemudian ada tikus, belalang, ulat ini sebagai konsumen 1, kemudian ayam dan katak sebagai konsumen 2. Di sini konsumen puncaknya atau konsumen 3-nya adalah ular dan burung elang. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ekosistem. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.